Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah pada hari Jumat pagi ini kita kembali lagi bertemu di pertemuan kita yang ke-8. Ya, dalam keadaan yang sehat insya Allah. Semoga setiap pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu ibu mau mengabsen. Anak-anak ibu yang pintar-pintar ini, silahkan yang hadir angkat tangannya dan ucapkan hadir ya. Ali, Ami, Budi, oke, Cika. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semua hadir dalam keadaan sehat. Semoga Allah membalas semua yang kita lakukan hari ini. Segala hal yang kita lakukan demi kebaikan semoga dibalas oleh pahala yang berlipat ganda. Dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa. Karena segala sesuatu itu harus dimulai dengan berdoa. Kita harus selalu mengingat Allah dalam segala situasi. Ya. Meskipun belajar bersama ibu belajar juga bersama kalian, kita harus memulainya dengan mengingat Allah. Oke. Silakan yang mau memimpin doa pada hari ini siapa? Oke, Cika, silakan pimpin doanya. Amin. Oke, alhamdulillah sudah berdoa, absen sudah, berdoa sudah. Selanjutnya memasuki materi pembahasan. Oke, pada hari ini kita akan belajar fikih. Silakan dikeluarkan bukunya. Silakan dikeluarkan buku catatannya, buku paketnya. Segala hal yang berkaitan dengan fikih boleh dikeluarkan. Berkaitan dengan pembelajaran loh ya, maksudnya bukan berkaitan dengan fikih secara keseluruhan, bukan. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai hudud pada bab mencuri. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas hudud zina dan minum-minuman keras, sekarang kita akan lanjutkan kepada mencuri. Nah, istilah mencuri ini sudah sangat sering kita dengar, sudah melekat di telinga masyarakat ya, di telinga kita, telinga masyarakat, telinga siapa saja yang punya telinga, sepertinya sudah mengetahui dan sudah tidak asing dengan istilah mencuri. Mencuri ini sudah sering terjadi di lingkungan sekolah, bisa di pasar, di pertokoan, di rumah, di lingkungan masyarakat, di mana-mana bisa terjadi pencurian ini ya. Oke, ada yang tahu apa sih arti mencuri? Boleh, Ali, silakan. Ya, betul. Mencuri adalah mengambil barang milik orang lain secara diam-diam, tanpa izin. Kalau diam-diam itu, kalau izin berarti bukan diam-diam ya. Nah, mengambil barang milik orang lain yang bukan hak kita itu kita ambil secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu namanya mencuri. Oke. Nah, dalam hal mencuri ini terdapat dua objek. Ya. Ada yang sebagai korban, ada yang sebagai pelaku. Korban di sini adalah orang yang barangnya dicuri, ya. Kalau pelaku di sini adalah orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin tadi. Oke. Nah, dalam praktek mencuri ini itu ada ditentukan hukuman, dan sebelum melakukan hukuman tentu harus ada pembuktian, harus ada saksi, harus ada pembelaan ya. Yang pertama, tertuduh itu harus dapat membuktikan bahwa barangnya memang dicuri. Misalnya ibu berada di rumah, tiba-tiba motor ibu hilang. Nah, ibu bilang nih, wah, ini Budi yang mencuri, pasti Budi yang mencuri. Nah, kalau ibu tidak punya saksi berarti ibu memfitnah. Beda dong dengan istilah korban di sini. Kalau korban pencurian harus menyertakan bukti yang kuat. Buktinya bisa berupa apa? Bisa berupa rekaman CCTV atau saksi mata orang lain yang melihat atau kesaksian pencuri. Nah, seperti itu ya. Nah, coba ini di buku kan ada 3. Yang pertama ada kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Jadi yang memberikan saksi bahwa orang itu benar-benar mencuri. Tadi saya melihat kok orang itu benar-benar mengambil motor ibu di depan rumah misalnya. Yang mengucapkan itu harus orang yang adil. Tidak boleh orang yang misalnya ibu bayar, nanti tolong ya kamu bilang kalau benar motor ibu kehilangan dan dia yang mengambilnya. Tidak boleh seperti itu, berarti tidak adil ya. Harus dengan adil ya. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Kalau sudah terdesak kan bisa ya orang mengaku bahwa saya mencuri, saya tidak ada yang maling mau mengaku ya, tidak ada. Yang ketiga, sumpah dari penuduh.
Jadi orang yang menuduh itu harus bersumpah bahwa sumpah demi Allah, saya memang melihat dia tadi mengambil motor saudara. Nah misalnya seperti itu ya, itu pembuktian mencuri. Terus hukuman mencuri dalam Islam itu sudah diatur. Islam merupakan agama yang sangat mendetail. Segala aspek dalam kehidupan itu diatur dalam Islam. Contohnya dalam kasus pencurian ini, nah ada hukumannya bersandar pada hadis Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri itu mengikuti urutan sebagaimana berikut. Kalau mencuri 1 kali, pertama mencuri, potong tangan kanan. Kalau mencuri lagi, sudah dipotong nih tapi masih mencuri, potong kaki kiri dipotong. Kalau sudah 2 kali mencuri lagi, pencurian yang ketiga, tangan kiri potong. Kalau tangan kiri sudah dipotong, masih saja mencuri, potong kaki kanan dan seterusnya. Jadi menyilang seperti itu ya. Dia menyilang. Bu, untuk apa sih Bu harus diberlakukan potong tangan? Kan itu sakit. Ya, tentu sangat sakit. Karena kan dia sudah mencuri nih, mengambil barang milik orang lain yang sudah didapatkan mungkin dengan orang lain dengan susah payah, dengan cara halal didapatkan oleh orang lain, tapi dia tiba-tiba mengambil begitu saja, mengambil tanpa izin, dengan secara instan, jalur setan. Oh tidak ya. Iya, jalur yang tidak halal. Nah, maka harus ada hukuman yang seimbang, yaitu tadi dirasa hukuman yang seimbang, yaitu potong tangan, potong kaki. Dan selain itu, selain memberi hukuman juga akan memberikan efek jerah dalam lingkungan masyarakat nih. Kalau kita mau mencuri, kita kedapatan orang yang tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, begitu dipotong, nah kita sudah tahu bahwa ini orang yang pernah mencuri nih. Jadi kita akan berhati-hati kalau berdekatan dengan orang tersebut. Atau misalnya bagi si pelaku pencurian, kalau mau mencuri, mau mengambil nih kan pakai tangan, kita ambil, wah kelihatan tangannya, kalau mencuri nih tanganku dipotong, jadi dia akan jerah, tidak jadi mencuri, nanti tanganku dipotong. Atau pada saat sudah dipotong nih tangannya, mau mencuri lagi, melangkahkan kaki, melihat kakinya, kalau mencuri nanti kakiku dipotong. Nah jadi tidak jadi mencuri. Nah kan memberikan efek jerah ya, mencegah juga. Nah seperti itu, agar mereka bertaubat, itu tujuannya ya. Nah selanjutnya ada nisab atau kadar barang yang dicuri. Tolong dibacakan, Ali, silakan. Ya, memang betul ya, ada 2 perbedaan pendapat di sini. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi itu nisab barang curian adalah 10 dirham, sedangkan menurut jumhur ulama nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Ya, jadi ada perbedaan pendapat, disesuaikan saja dengan mazhab yang sudah dianut. Nah, seperti itu ya. Mengenai minimal barang. Jadi tidak bisa misalnya saya kehilangan 1 pulpen, saya laporkan di keadilan, ibu laporkan dia, saya kehilangan pulpen, yang mengambil seperti murid saya misalnya. Seperti itu ya, tidak boleh, karena ada kadar minimal yang harus diusut. Nah seperti itu ya. Oke, tapi kan ada 2 tadi, ada pelaku, ada korban. Kalau si pelaku ini tadi mengaku, maka akan mendapat hukuman. Tapi kalau korban ini tadi memaafkan, maka pencuri tersebut terbebas dari hukuman. Jadi boleh ya, boleh si korban ini memaafkan pencuri, boleh. Ulama bersepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya. Mengapa demikian Bu? Kan dia mencuri, harus dihukum. Karena itu hak korban. Korban mau memaafkan karena mungkin kasihan, atau orangnya yang sudah dikenal akrab, jadi kasihan kan, dimaafkan saja, tidak usah berlanjut ke pengadilan. Nah boleh seperti itu. Jadi itu hak penuh atas korban. Tapi kalau misalnya korban ini tidak memaafkan, maka akan berlanjut ke pengadilan dan hukumannya akan berpindah ke hukum yang tadi sudah ditentukan, hukum Allah dalam agama Islam yang sudah ditentukan. Nah Bu, apa sih hikmah atau pelajaran yang didapat dari had-had pencurian ini? Ada 4. Di buku itu ada berapa? Ada 4. Tolong dibacakan. Ya betul. Iya, jadi ada 4. Yang pertama, seorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain tanpa izin. Barang tersebut kan bukan haknya ya, diambil secara cuma-cuma tanpa izin, diam-diam. Nah itu tidak boleh. Jadi kalau sudah ada had hukuman, dia akan takut kalau mau mencuri. Ngeri kalau mencuri nanti tanganku dipotong. Yang kedua, seorang akan memahami betapa hukum Islam itu benar-benar melindungi hak milik seseorang.
Islam bukan hanya mengatur tentang sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu, bukan. Islam juga mengatur bagaimana hukuman bagi orang-orang yang mengambil yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya. Jadi membuktikan, penegakan bahwa Islam itu merupakan agama yang menyeluruh dan adil. Nah, itu ya. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Seseorang mempunyai motor lalu dicuri. Yang mencuri itu secara instan dengan mengambil diam-diam, dia sudah punya motor. Sedangkan yang dicuri ini tadi berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan motor tersebut. Artinya pencuri itu adalah orang yang malas. Dia tidak mau berusaha. Dia mau mendapatkan segala sesuatu secara instan, meskipun haram. Nah, jadi tidak boleh seperti itu ya. Ibu harap anak-anak ibu semua yang pintar-pintar jangan sampai mencuri. Barang sekecil apapun itu jangan dibiasakan. Kalaupun mau minta aja. Misalnya teman habis beli pentol 5.000, terus kita pengen ambil aja diam-diam, aku cuma pengen kok sedikit aja. Jangan sampai. Itu juga disebut mencuri, meskipun tidak sampai potong tangan ya, karena tidak mencukupi tadi kadar yang ditentukan. Cuma secuil aja kalau bu ngambil pentol, tapi kan itu hak orang lain. Kita tidak ada hak atas makanan tersebut. Kita harus tetap minta izin. Insya Allah kalau minta dikasih aja kok. Anak-anak ibu semua kan baik-baik, tidak ada yang pelit ya. Jadi kalau ada temannya beli pentol, bertawaran juga ya. Atau kalau memang temannya mau minta, ya bilang minta, jangan mencuri diam-diam. Pas nanti ada temannya beli pentol langsung dimakannya aja tanpa minta, itu juga merupakan mencuri ya. Jangan tunjuk-tunjuk kawan ya. Ini untuk diri sendiri, jangan lagi. Kalau memang sudah pernah ngambil bu, tapi saya kalau sekarang mau bilang takut dimarahi, nggak apa-apa, bilang aja, minta maaf lah dulu pernah ngambil pentolmu, memakan pentol yang ada di mejamu, tapi aku takut bilang karena takut nggak dikasih misalnya. Oke, yang terakhir, hikmahat mencuri yaitu membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Mencuri itu merupakan cara mencari rezeki yang instan tapi haram. Jangan sekejap mata, kling, sudah dapat motor, kling, sudah dapat perhiasan, kling, sudah mendapatkan segalanya. Tapi caranya kan instan, tidak ada usaha nih di dalamnya. Usaha kok bu, usaha untuk tidak ketahuan orang lain ya? Bukan seperti itu ya. Tidak seperti itu usahanya. Usahanya harus usaha yang baik, yang memang dengan cara yang halal untuk mendapatkan sesuatu itu. Tidak boleh dengan cara instan lalu menghalalkan cara yang haram. Tidak boleh seperti itu ya. Oke, itu tadi pembahasan mengenai mencuri. Sekarang ibu akan memberikan contoh kasus pencurian kepada kalian dalam bentuk video. Silakan disimak video tersebut sampai selesai, lalu kemudian buat ringkasan secara berkelompok untuk kemudian disampaikan di depan kelas secara bergantian. Oke, silakan disimak video berikut. Iseng ngambil rezeki orang lain. Ingat baik-baik, kita sudah diberikan rezeki. Jadi jangan pernah ingin punya keinginan mengambil rezeki punya orang. Apa hukumnya? Bukan cuma dosa. Begitu ibu iseng bisa mengambil punya orang lain, maka awas baik-baik ya. Lihat kata-kata Quran ini. Baik lama ataupun tidak, cepat ataupun lambat, rezeki itu akan dikembalikan pada pemiliknya. Misal, si A mengambil harta si B. Padahal si A sudah ada rezekinya, mengambil dengan cara yang salah. Ini tinggal menunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu, cuman iseng itu bikin capek. Kalau tidak cepat, lambat pasti akan kembali. Ya, si A ngambil punya si B misalnya. Kalau ketahuan, seketika dikembalikan. Bisa dia ambil belum ketahuan, merasanya belum ketahuan, tapi satu saat kata Allah akan dikembalikan kepada pemiliknya, diungkap lagi. Ada yang merasa tidak ketahuan di alam kubur. Ada yang kemudian belum diungkap di akhirat. Jadi kalau ada seseorang mencoba mengambil harta orang lain, nanti di akhirat akan dikembalikan dalam bentuk pahala. Misal, si Fulan ngambil harta si B, sendal misalnya. Dicuri. Di dunia tidak diungkap, di akhirat ini akan dibalikan. Tapi hukum akhirat tidak akan mengembalikan sendalnya. Karena sendal tidak ikut ke akhirat. Silakan cek. Ibu lihat sini. Begitu dipindah, apa yang pindah? Pahalanya. Ada di hadis Muslim, hadis 5611. Jadi kalau seseorang berbuat zalim pada orang lain, nanti di akhirat, maaf, kalau tidak punya bekal kebaikan, dosanya ditimpakan kepada orang itu. Jadi sekali lagi hati-hati ya, jangan pernah terdorong untuk mengambil hak orang lain, karena rezeki kita pun cukup untuk hidup. Jelas?
Nah, itulah tadi tampilan video yang sesuai dengan materi mencuri pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu ke tugas, menuju ke tugas yang serius nih? Ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Boleh yang mau nanya? Tidak ada? Oke, Ibu anggap sudah paham jika tidak ada yang bertanya. Kalau begitu, silahkan kalian buat ringkasan dari video pembelajaran yang Ibu sudah tayangkan. Selama 10 menit Ibu beri waktu untuk mencatat secara rapi, tulisan yang rapi dan harus kompak ya dalam ini, misalnya saya yang meringkas, kamu yang mencatat, atau bagaimana. Nah, terserah kalian caranya bagaimana. Yang penting harus bekerja sama dengan baik ya. Oke, dicatat di kertas, satu kelompok satu saja kertasnya. Kemudian setelah itu tuliskan di bawahnya analisis jawaban kalian per kelompok mengenai persoalan yang Ibu sampaikan. Ada dua nih. Ya, oke. Ada 2 soal yang Ibu akan sampaikan. Silakan dicatat. Yang pertama, bagaimana jika seseorang mencuri dikarenakan kebutuhan mendesak, misalnya untuk mengobati anak yang sedang sakit? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Dan sertakan alasanmu. Oke, soal yang kedua, silahkan kerjakan secara berkelompok ya. Satu saja soalnya, jadi di bawah ringkasan ada soal, lalu diuraikan analisis jawaban kalian ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas rumah, nah banyak sekali Ibu nih memberi tugas. Ya dong, Ibu ingin kalian benar-benar menguasai materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi tugas untuk di rumah silahkan kerjakan itu di halaman 115. Ada soal pilihan ganda 1-5 saja dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Oke, bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya? Tidak boleh bertanya soal. Kalau masalah yang soal tidak boleh ditanyakan kepada Ibu. Ya, jadi mencuri perlu Ibu pertegas lagi di akhir-akhir ini bahwa mencuri itu apapun bentuknya tidak diperbolehkan. Kalau alasannya silahkan cari sendiri mengenai soal tadi ya. Oke, silahkan catat dulu analisisnya. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Oke, terima kasih ya. Semua kelompok ini sudah maju dengan gaya masing-masing, ciri khas masing-masing. Nah, Ibu senang melihat keberagaman kalian. Silakan dikumpulkan kertasnya di meja Ibu. Nanti akan Ibu nilai kerapian dan kekompakan kalian di kertas tersebut. Ya, silakan dikumpulkan. Oke, kalau sudah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Ibu sangat mengapresiasi kerja anak-anaknya Ibu yang sudah bekerja sama dengan kelompoknya dengan baik. Ibu harapkan kalian mampu menghindari sikap mencuri ini ya. Perbuatan tercela, sungguh sangat tercela. Sekecil apapun jangan sampai mencuri. Mau pinjam pulpen, bilang pinjam. Mau minta pentol, bilang minta pentol. Jangan ngambil diam-diam. Tergolong mencuri, jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Oke. Sampai di sini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti Ibu akan nilai terlebih dahulu. Kertas ini akan Ibu bagikan kembali kepada kalian minggu depan. Semoga kita dipanjangkan umur, disehatkan badan untuk kembali bertemu di minggu depan. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Kekurangan dalam menjelaskan juga Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.